Albert Fish memiliki perbedaan khusus sebagai salah satu pembunuh berantai paling mengerikan di Amerika. Fakta bahwa dia tidak hanya membunuh tetapi juga memakan anak-anak mengukuhkan tempatnya dalam sejarah Amerika sebagai versi manusia dari Boogeyman. Fish mengaku telah membunuh lebih dari 100 anak, tapi kenyataannya dia hanya dihukum karena membunuh satu, yaitu Grace Budd. Pembunuhan Grace Budd lah yang mengirim Albert Fish ke kursi listrik. Albert Fish lahir dengan nama Hamilton Howard pada 19 Mei 1870. Ayahnya yaitu Randall berusia 75 tahun saat itu. Ibunya yang bernama Ellen berusia 43 tahun lebih muda dari suaminya. Albert adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia mengambil nama Albert setelah almarhum saudara kandungnya. Pada saat Albert berusia 5 tahun, ayahnya yang sudah lanjut usia telah meninggal dunia dan ibunya dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit untuk memasukkan anak-anaknya ke panti asuhan karena dia tidak bisa menghidupi anak-anak tersebut. Waktu yang dihabiskan oleh Fish di panti asuhan St. John membantu membentuknya menjadi monster di kemudian hari. Fish sering mengalami kekerasan fisik. Alih-alih berpaling dari rasa sakit, Albert muda malah menyadari bahwa dia menikmati rasa sakit yang dialaminya. Ketika Albert berusia 10 tahun, ibunya yang telah mendapatkan pekerjaan dan dapat kembali lagi dengan anak-anaknya. Dia mengeluarkan mereka dari panti asuhan. Namun sayangnya sudah terlalu terlambat untuk Fish. Pelecehan itu meninggalkan bekas pada bocah tersebut, baik secara fisik maupun mental. Pada usia 12 tahun, Albert Fish menjalin hubungan dengan seorang bocah di daerah tersebut. Pemuda ini memperkenalkan Fish pada beberapa praktik menjijikan seperti urologinya atau meminum air seninya sendiri dan coprofagia, yaitu tindakan memakan kotorannya sendiri. Fish akan menghabiskan akhir pekannya mengunjungi pemandian umum di mana dia akan memata-matai anak laki-laki saat mereka membuka pakaian mereka. Dia sering membalas iklan baris di koran yang ditempatkan oleh wanita yang mencari lamaran dengan surat yang vulgar dan tidak senonoh. Hiburan masa muda Fish adalah bukti nyata dari penyakit mentalnya. Namun, selama waktu itu, dalam sejarah, tidak banyak informasi yang tersedia untuk mengklarifikasikan dan mengidentifikasi karakter pembunuh berantai dalam pertumbuhannya. Kemudian pada saat Fish berusia 20 tahun, dia tinggal di New York City dan bekerja sebagai pelacur. Pada saat inilah dalam hidupnya, dia mulai memperkosa anak laki-laki. Seperti yang cenderung dilakukan para ibu selama ini dalam sejarah, Ibu Albert juga mengatur pernikahan untuknya. Meski 9 tahun lebih muda dari Fish, Anna Mary Hoffman berhasil memberinya 6 orang anak. Dalam upayanya untuk menjalani kehidupan yang normal dan terhormat, Fish mendapatkan pekerjaan sebagai pelukis rumahan. Namun pekerjaannya tidak menghentikan perilaku kasarnya. Dia terus saja memperkosa anak laki-laki. Dia pernah bercerita tentang kisah laki-laki yang membawanya ke sebuah museum lilin. Di sanalah Fish terpesona dengan pembelahan penis. Mutilasi seksual menjadi obsesi yang membuat Fish berusaha mati-matian untuk memenuhi fantasinya yang sakit tersebut. Di Wilmington pada tahun 1910, Fish melakukan mutilasi pertamanya. Albert bertemu dan menjalin hubungan sadomasokis dengan seorang pemuda bernama Thomas Caden. Caden baru berusia 19 tahun saat itu dan dia masih sangat mudah dipengaruhi. Dikatakan bahwa Fish memanfaatkan pemuda itu, memaksanya untuk menjalin hubungan. Fish akhirnya membawa bocah itu ke sebuah rumah pertanian tua, tempat dia menyekap dan menyiksa selama 2 minggu. Pada akhir 2 minggu berada di neraka, Caden mendapati dirinya terikat sementara Albert Fish memotong setengah dari penisnya. Rencana Fish saat itu adalah untuk membunuh bocah itu, memotongnya dan membawa tubuhnya kembali ke rumahnya. Tetapi rencana itu dirusak oleh cuaca yang panas. Fish takut dagingnya akan busuk, jadi sebagai gantinya, dia menuangkan peroksida ke luka yang mengerikan itu, mengolesinya dengan Vaseline, melapisinya dengan kain lap, dan menyerahkan uang sebesar $10 kepada Caden, menciumnya selamat tinggal dan melarikan diri dari TKP. Fish mengklaim dia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada bocah itu setelah dia pergi dari tempat yang mengerikan itu. Pada tahun 1917, Anna Mary meninggalkan Albert dan anak-anak mereka untuk pergi dengan seorang lelaki yang bernama John Straub. Straub pernah menyewa kamar di rumah keluarga Fish. Anna Mary dan Straub meninggalkan rumah dengan semua perabotan saat Fish sedang bekerja. Ketika dia pulang, dia menemukan istrinya pergi, rumahnya kosong, dan anak-anaknya bergantung sepenuhnya padanya. Tidak lama setelah dia meninggalkan rumah, Nyonya Fish dan kekasihnya kembali lagi ke rumah tersebut, memohon tempat tinggal. Albert Fish berkata kepada Mary, dia bisa tinggal tetapi kekasihnya harus pergi. Fish tidak butuh waktu lama untuk menemukan Straub bersembunyi di atas loteng.
Anna Mary telah menyelundupkan makanan kepadanya, serta menyelinap untuk menghabiskan waktu dan bersegama dengannya. Setelah ditemukan, Fish memberitahu kepada istrinya bahwa sekali lagi dia bisa tinggal, tetapi kekasihnya harus pergi. Baik Nyonya Fish maupun Stroke akhirnya melarikan diri. Anak-anak Fish tidak pernah lagi melihat ibu mereka menginjakan kaki di rumah setelah itu. Setelah drama yang dibuat oleh istrinya berakhir, Albert mulai bertingkah aneh. Dikatakan saat itulah dia mulai menderita halusinasi pendengaran. Dia juga mulai bereksperimen dan menyakiti dirinya sendiri. Fish akan menusukkan jarum ke pangkal pahanya. Dia senang memukul dirinya sendiri dengan dayung yang ditaburi paku. Dilaporkan bahwa dia sering memasukkan batang kayu yang direndam cairan ke dalam anusnya dan dibakar. Dia bertindak lebih jauh dengan mendorong anak-anaknya dan teman-teman mereka untuk memukulinya dengan dayung yang bertabur paku tersebut. Pada saat itulah dia mulai bereksperimen dengan kanibalisme. Seperti mutilasi seksual, kanibalisme menjadi obsesi Albert Fish. Dia sering menyiapkan seluruh makanan yang terbuat dari daging mentah untuk keluarganya dalam upayanya untuk memendam keinginannya akan daging manusia. Sepanjang masa kelam setelah kepergian istrinya dan sebelum melakukan pembunuhan pertamanya, Fish berkali-kali dievaluasi oleh rumah sakit jiwa. Setiap kali dia dinyatakan waras dan dilepaskan ke masyarakat. Pada saat itulah, Fish mulai mengumpulkan koleksi alat penyiksaan seperti pisau daging dan gergaji tangan kecil. Kemudian sekitar tahun 1919, Albert Fish mulai menikam pemuda yang cacat mental atau Afrika Amerika. Karena dia merasa orang-orang ini tidak akan dicari jika mereka menghilang. Fish hobi membayar anak-anak untuk membantunya menangkap korban lain, sehingga dia bisa menyiksa dan membunuh mereka. Namun tak satu pun dari pembunuhan ini diverifikasi dengan bukti yang valid. Albert Fish membuat banyak klaim setelah penangkapannya. Meski tidak ada bukti, korban Albert Fish menurutnya berjumlah ratusan. Pada tahun 1924, Albert Fish menderita penyakit yang dinamakan psikosis. Dia benar-benar percaya bahwa Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa dan membunuh anak-anak. Pada Juli di tahun yang sama, Fish melihat Beatrice Kiel bermain sendirian di kebun milik keluarganya. Ibunya memperhatikan Fish dengan curiga. Dia mengintai dan mengejarnya. Dan dia berhasil menyelamatkan nyawa gadis berusia 8 tahun itu. Namun malamnya, Fish kembali lagi ke peternakan Kiel dan tidur di dalam gudang. Namun dia ditemukan dan segera dikejar oleh Hans Kiel, yaitu ayah Beatrice. Upaya Albert Fish berikutnya ditargetkan kepada Cheryl Quinn, seorang anak laki-laki yang telah dianiayanya. Fish menawari anak laki-laki itu makan siang untuk merayu mereka ke rumahnya. Sambil menunggu sandwich, anak laki-laki itu bergulat di tempat tidur dengan Fish. Kasur yang terbalik memperlihatkan alat-alat Fish yang mengerikan. Anak laki-laki itu meninggalkan rumah karena takut akan nyawanya. Sekali lagi, misi Fish untuk membunuh dan memakan seorang anak telah gagal. Ini menyebabkan Fish sedikit meningkatkan permainannya. Pada tahun 1928, Albert Fish menjawab sebuah iklan yang mencari pekerjaan untuk Edward Booth yang berusia 18 tahun. Keluarga Booth berjuang secara finansial. Oleh karena itu, Edward berharap mendapatkan pekerjaan yang meringankan beban ayahnya. Albert Fish menjawab iklan tersebut dengan muncul di rumah keluarga Booth. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang normal, sama sekali bukan psikopat. Lelaki tua manis yang mencari bantuan di sekitar rumahnya. Keluarga Booth tidak pernah menduga mereka berurusan dengan seorang pembunuh yang gila. Albert Fish memperkenalkan dirinya kepada keluarga Booth sebagai Frank Howard, seorang petani dari Long Island yang bersedia membayar mereka $15 per minggu untuk bantuan Edward Booth di sekitar rumahnya. Keluarga Booth tidak dapat mempercayai nasib baik mereka. Sementara itu, Fish berencana untuk mengikat Edward, memutilasinya dan membiarkannya mati kehabisan darah sebelum memakannya. Fish membuat pengaturan dengan keluarga Booth untuk kembali seminggu sekali untuk Edward. Ketika Fish kembali ke rumah Booth sesuai rencana, dia bertemu dengan Grace kecil. Albert Fish menjadi begitu terpikat dengan Grace, sehingga dia mengubah rencananya. Alih-alih Edward, korban yang dituju adalah gadis muda tersebut. Rencana baru Albert Fish termasuk cerita tentang pesta ulang tahun keponakan dan dia ingin mengajak Grace. Karena orang tua Booth sangat percaya dengan lelaki tua itu, mereka setuju saja. Grace Booth pergi bersama Albert Fish dan tidak akan pernah kembali ke keluarganya. Albert Fish awalnya bukan tersangka hilangnya Grace Booth ya. Polisi telah menangkap Inspektur Charles Edward Pope. Dia menghabiskan 108 hari di penjara sebelum dia dinyatakan tidak bersalah atas kejahatan terhadap Grace. Surat kaleng yang diterima oleh orang tua Grace menjadi kunci penyelesaian hilangnya Grace. Pada November 1934, sepucuk surat tiba di rumah Booth. Nyonya Booth tidak dapat membaca surat itu sendiri sehingga putranya yaitu Edward membacakan kata-kata yang mengerikan itu kepada ibunya.
Berikut adalah beberapa kutipan dari surat yang ditulis oleh Fish sendiri, yang akhirnya akan berujung pada penangkapan Albert Fish. Disclaimer dulu ya sebelum gue bacain surat dari Fish. Ketika gue baca tulisan ini, gue pribadi merasa sedih banget. Karena gue juga punya anak perempuan yang masih kecil. Jadi kalau kira-kira kalian tidak cukup kuat, bisa di-skip aja. Oke, kita lanjut ke surat dari Fish. Pada hari Minggu, 3 Juni 1928, saya mengunjungi rumah Anda. Membawakan Anda keju stroberi. Dan kami makan siang. Grace duduk di pangkuanku dan menciumku. Aku memutuskan untuk memakannya dengan berpura-pura membawanya ke sebuah pesta. Dan kalian bilang dia boleh pergi. Kemudian saya naik ke atas dan menanggalkan semua pakaian saya. Saya tahu jika saya tidak melakukannya, darahnya akan menempel. Ketika semua sudah siap, saya pergi ke jendela dan memanggilnya. Kemudian saya bersembunyi di lemari sampai dia berada di kamar. Ketika dia melihat saya telanjang, dia mulai menangis dan mencoba lari menuruni tangga. Namun saya dapat meraihnya dan dia berkata dia akan memberitahu ibunya. Pertama saya membuka semua bajunya. Dan dia mulai menendang, menggigit dan mencakar. Saya mencekiknya sampai mati lalu memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Sehingga saya bisa membawa dagingnya ke kamar saya, memasak dan memakannya. Betapa sangat manis dan empuk pantat kecilnya dipanggang di oven. Butuh waktu 9 hari untuk memakan seluruh tubuhnya. Saya tidak menidurinya. Saya bisa saja seandainya saya mau. Keluarga Grace Booth terpaksa mendengar kata-kata ini dari tangan pria yang menyiksa dan membunuh Grace kecil mereka. Bagian dari surat Albert Fish telah diverifikasi oleh polisi. Fakta bahwa seputar pembunuhan Grace adalah akurat. Meskipun klaim bahwa Fish memakan potongan Grace tidak pernah dikonfirmasi. Fish mengabaikan bukti penting di amplop yang dia gunakan untuk mengirim surat mengerikan kepada keluarga Booth. Ada lambang kecil berbentuk segi 6 di sudut yang bertuliskan NYPCBA. Kata-kata itu adalah singkatan dari New York Private Civil Benevolent Association. Setelah beberapa interogasi oleh polisi, diketahui seorang karyawan membawa pulang beberapa amplop ke rumahnya. Polisi berhasil melacak Albert Fish. Ketika Fish kembali ke kamarnya, polisi sudah menunggu. Fish mencoba melawan menggunakan pisau belati, namun polisi berhasil menangkapnya. Fish tidak pernah menyangkal telah membunuh Grace Booth. Dia menyangkal memperkosanya, meskipun dia mengaku mengalami beberapa orgasme yang kuat saat mencekik gadis muda itu. Setelah ditangkap atas pembunuhan Grace Booth, Albert Fish mengakui beberapa pembunuhan lainnya, seperti Francis McDonald yang berusia 9 tahun. Penduduk Staten Island tersebut tidak pernah kembali ke rumah setelah seharian bermain lempar tangkap dengan teman-temannya. Setelah pencariannya singkat, tubuh bocah itu ditemukan tergantung di pohon. Dia telah dicekik dengan suspendernya sendiri setelah mengalami pelecehan seksual. Fish kemudian mengaku mencoba mengebiri bocah tersebut, tapi dia pergi ketika mendengar orang-orang mendekat tempat kejadian perkara. Kejahatan ini membuat Fish mendapat julukan The Gray Man. Setelah teman-teman McDonald melaporkan melihat seorang pria dengan kumis abu-abu tebal dan rambut abu-abu kusut. Pembunuhan Francis McDonald tetap tidak terpecahkan sampai Fish mengaku setelah ditangkap atas pembunuhan Grace. Fish juga mengaku membunuh Billy Gaffney yang berusia 4 tahun setelah ditangkap atas pembunuhan Grace tersebut. Dia mengaku melalui surat kepada pengacaranya. Tidak heran Fish dijuluki sebagai pembunuh anak paling kejam dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Sidang atas pembunuhan Grace Booth berlangsung selama 11 hari. Fish dinyatakan bersalah dan akhirnya dihukum mati dengan disetrum. Eksekusi yang sama dengan pembunuh berantai Ted Bundy. Dilaporkan bahwa Fish membantu Al Gojo memasang elektroda di tubuhnya. Ada desas-desus nih yang menyatakan bahwa jarum yang dimasukkan ke Fish ke tubuhnya menyebabkan kursi listrik mengalami konsleting, sehingga membutuhkan 2 kali sentakan listrik normal untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah Fish dihukum mati, pengacaranya menyatakan bahwa dia memiliki kata-kata terakhir dari Fish, tidak lebih dari catatan tulisan tangan. Namun pengacara tersebut menolak untuk membacanya dengan mengatakan dia tidak akan pernah menunjukkan kepada siapapun. Ini adalah rangkaian kata-kata kotor yang paling kotor yang pernah dia baca. Fish adalah manusia yang keji sampai akhir hidupnya. Seperti semua kisah pembunuh berantai yang mengerikan, kisah Albert Fish telah dijadikan film. Sangat mudah untuk melihat bagaimana cerita yang begitu mengerikan akan menjadi film yang menawan bagi para penggemar cerita pembunuh berantai. The Gray Man yang dibuat pada tahun 2007 dibintangi oleh Patrick Bishaw sebagai Fish. Film ini berpusat pada pencarian untuk pria yang dituduh membunuh Grace Booth kemudian menyiksa keluarganya dengan surat kejamnya. Selain The Gray Man, ada film dokumenter tahun 2007 yang berjudul Albert Fish, In Sin He Found Salvation.
Film dokumenter Albert Fish ini menawarkan pandangan yang lebih mendalam ke dalam pikiran pembunuh anak paling mengerikan di Amerika Serikat. Film ini mengeksplorasi obsesi Fish dengan Alkitab dan bagaimana dia percaya Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan kejahatan yang mengerikan. Dibintangi oleh Tu Brezina sebagai Albert Fish. Baik film maupun dokumenter menawarkan pandangan sekilas ke dalam pikiran Albert Fish. Albert Fish akan selalu menjadi salah satu pembunuh anak terburuk di Amerika bahkan di dunia. Beberapa pembunuh berantai telah mencapai kebrutalan yang terkenal, terutama terhadap anak-anak. Apakah waktu Albert Fish di panti asuhan yang mengubahnya menjadi pembunuh berantai atau tidak, masih harus diteliti ulang. Dengan seseorang yang mengerikan seperti Fish, orang harus bertanya-tanya, apakah dia dilahirkan untuk menjadi pembunuh atau apakah keadaan yang membuatnya menjadi seperti itu. Dia mengklaim telah membunuh ratusan anak, satu di setiap negara bagian. Namun dia hanya ditemukan telah membunuh 3. Ketiga pembunuhan itu begitu mengerikan sehingga mereka mengukuhkan posisi Fish dalam sejarah sebagai pembunuh anak-anak terburuk. Terima kasih yang masih mendengarkan sampai menit ini. Gue sangat mengapresiasi kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Gue Adam pamit. Sampai jumpa.